kayak pemburu hantu. Doa hosana. Oke, Kak Cera boleh lah. Bahasa Inggris karena dia dari Singapura, dia orang Chinese ya, orang Cina. Jadi makanya kalau yang berbahasa Indo dia minta untuk saya datang ke sini. Berapa contoh ada di Brasil? Nanti kita lewat saja. Ini satu contoh tahun 2009 ada 400 orang yang dimuridkan, kemudian mereka adalah orang Katolik. Setelah seperti Bapak Ibu, 400 orang dilatih, kemudian besoknya mereka pergi ke kota-kota ke kota untuk menyembuhkan orang yang sudah diberikan oleh setiap orang percaya, kepada setiap orang percaya, untuk menjadi saksi yang efektif. Saksi itu ada yang tidak efektif, tapi ini ada saksi efektif karena kita mempertunjukkan kuasa kesembuhan. Gampang, kita menyanyi orang sembuh, ya kita angkat tangan orang bisa sembuh. Tuhan mengatakan kita harus mengejar karunia. Oke, satu bagian kita mengejar karunia. Tapi ada bagian yang lain yang kita harus pelajari adalah otoritas. Otoritas adalah memahami firman Tuhan, mendapatkan iman, dan kemudian mempraktekkan itu. Kita mengusir setan-setan. Ya. Jadi ini adalah pengajaran dasar. Nah, siapa kami? Saya harus memberitahu pelayan ini bukan saya yang didirikan, tapi didirikan oleh Pastor William Lau atau disebut dengan Brother Bill dan istrinya Lucille. Mereka adalah pendiri Tantangan Elia. Mereka sudah 31 tahun melayani secara full time sebagai misionaris di Indonesia, di Kalimantan Barat. Jadi orang yang melayani 9 tahun di Borneo. Yang jadi gembala, penginjil dan sekarang adalah sebagai guru di seluruh dunia. Selama 34 tahun mereka sudah menikah dan punya 3 anak perempuan. Nah, ini adalah Pastor William Lau, bisa dilihat di sebelah kanan. Istrinya adalah orang Indonesia. Kalau dia orang Amerika tapi keturunan Cina. Okay. Nah, di Indonesia saya sendiri sebagai koordinator Tantangan Elia. Saya sendiri adalah dosen komputer sebenarnya, tapi juga dosen teologia, pendeta, penatua di jemaat yang namanya Jemaat Berkat Bagi Bangsa di Bandung. Oke, ini singkat yang foto. Bisa dilihat website kita. Kalau mau baca pelajaran tidak cukup misalnya waktu sekarang atau mengulang-ulang, bisa masuk ke website sini, bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini jadi sekali lagi ini adalah belajar. Kita belajar sini, ya kita belajar. Saya ingin memperlengkapi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menginjili. Bukan saya yang mempraktekannya sendiri, tapi saya butuh partner di berbagai negara. Oke, maaf sebentar, saya mau ambil PowerPoint berikut. Oke. Websitenya tadi sudah, tapi kalau mau lebih lanjut lagi, saya berikan sini ada email saya. Boleh masuk ke Facebook dari Tantangan Elia, page sebenarnya halaman. Tapi kalau Bapak Ibu ingin satu waktu juga mau kontak saya, boleh dicatat di sini. Oke, catat di sini. Oke, PowerPoint ini bisa Bapak Ibu miliki nanti. Jadi saya akan berikan kalau Bapak Ibu mau, ya. Jadi setelah ini boleh di copy, ya. Terus saja. Nah, websitenya ada pengajaran, kesaksian, dan laporan dari pelayanan. Terus saja. Oke, kita mulai ya. Siap semua? Mari kita berdoa lebih dahulu ya. Kita ambil waktu berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah siap jadi murid-Mu. Firman-Mu mengatakan
pergilah ke seluruh. Tapi gereja tidak berani mengadakan tantangan seperti Elia kepada orang yang belum percaya. Nah, tantangan itu berlangsung. Jadi tantangan itu berlangsung. 1 Raja-Raja 18:36 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, oh ya, sebelum Nabi Elia berkata, nabi-nabi ini sudah melakukan tindakan-tindakan agama mereka. Mereka sudah memanggil dewa, panggil, panggil, tapi tidak ada data-data, tidak juga turun api-api kan. Mereka sudah, dikatakan firman Tuhan, mereka sudah mulai toreh-toreh badannya mereka, wow, berdarah-berdarah, tidak turun juga api dari langit. Sampai mereka kerasukan. Sampai Elia sempat bilang begini, ayo terus panggil terus. Mungkin dewa kalian lagi jalan-jalan, lagi jadi pusing-pusing gitu ya, putar-putar, nggak dengar. Terus jalan panggil. Nggak juga datang, tidak juga datang tuh. Akhirnya Elia, udah, sekarang giliran saya. Pada waktu petang mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah orang Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu-lah aku melakukan segala perintah ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Pertunjukan kuasa selalu adalah tujuannya untuk membuat orang-orang bertobat. Jadi dia memakai kesempatan ini untuk mempertunjukkan kuasa Tuhan. Dia minta pasti Tuhan akan menunjukkan sesuatu. Apa yang terjadi? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pahit itu habis dijilat. Saya sangat suka untuk mempertunjukkan kuasa untuk orang-orang yang sakit di depan banyak orang. Kalau banyak orang yang belum percaya ada di tengah-tengah saya akan pakai kesempatan itu, karena saya percaya Tuhan juga melihatnya, dan Tuhan merestuinya, dan Tuhan akan jawab doanya. Kadang-kadang lebih saya suka pertunjukan di depan orang daripada di kamar, karena kalau di kamar tidak ada orang yang lihat, tapi kalau terbuka akan banyak orang. Itulah sebabnya di KKR di lapangan terbuka itu banyak sekali mujizat, karena banyak orang-orang dari orang yang belum percaya melihat, menyaksikannya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi suatu orang melihat kuasa, mereka akan percaya. Setelah rakyat itu menyaksikan kuasa Tuhan, barulah mereka mengetahui Tuhan sebagai Allah. Roh ini adalah roh apa? Satu roh yang penuh dengan keberanian, satu roh yang punya kuasa, tapi juga satu roh yang memiliki kekudusan, satu roh yang menghargai, mengejar kekudusan, takut akan Allah. Bukan cuma keberanian, bukan cuma kuasa, tapi ada roh kekudusan. Tuhan mencari orang-orang yang akan melayani dengan roh dan kuasa Elia. Dan hari ini saya percaya Bapak Ibu akan diperlengkapi dengan roh dan kuasa Elia. Apakah saudara mau? Amin. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan salah satu murid Elia, namanya Elisa. Jadi Elia itu punya murid namanya Elisa. Elisa itu selalu mengikuti kemanapun Elia pergi. Dia belajar daripada Elia. Satu waktu Elia akan diangkat ke sorga oleh Tuhan. Sebelum dia naik sorga, dia bilang kepada Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa tahu Elia punya satu roh yang perkasa, dan dia rindu supaya Elisa rindu supaya Elia juga punya, supaya dia punya juga rohnya itu.
Jadi dia minta. Dia mintanya bukan cuma satu, kalau bisa 2 kali lipat. Saya mau menantang saudara. Kalau saudara melihat orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, dekat-dekatlah dengan dia. Mintalah roh yang ada pada dia. Dapatkanlah. Kalau bisa 2 kali lipat, lebih lagi. Karena itu juga kerinduan Tuhan. Tuhan ingin berikan kepada kita yang lebih besar, supaya kita bisa melakukan perkara yang lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan. Tapi kita harus punya kerinduan. Sewaktu Pastor William Lau datang ke Indonesia, selama 4 tahun saya hosting dia di Indonesia, bikin seminar berulang kali. Tahun 2003, tahun 2002, tahun 2003, buat lebih besar lagi, undang hamba Tuhan seluruh Bandung, semua orang-orang jaringan doa seluruh kota, ikut terus. Dan akhirnya, karena berulang kali ikut seminar dan berulang kali lihat mujizat, jadi sepertinya dapat sesuatu dari Pastor William. Elisa meminta. Coba kita lihat, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dengan angin badai. Elia itu tidak mati. Elia itu naik ke sorga, diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat menghargai apa yang Elia lakukan selama di bumi ini. Kalau Tuhan sangat menghargai seseorang, Tuhan bahkan membuat dia tidak menyentuh kuburan seperti Henok. Tahu Henok? Henok dikatakan firman Tuhan, dia hidup berjalan bersama Allah, walking with God, bergaul dengan Allah dalam bahasa Indonesia, sehingga Tuhan mengangkat dia. Eli adalah orang yang Yakobus, Petrus dan Yohanes, dia dalam penglihatan Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Jadi jangan berpikir kalau saudara satu waktu meninggal, bapak ibu meninggal karena sakit. Tidak semua orang meninggal karena sakit, ya kan? Kalau ada yang meninggal, wah bapak itu udah meninggal, sakit apa dia, ya kan? Tidak semua orang meninggal karena sakit. Ada yang lagi senyum-senyum dipanggil Tuhan. Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Saya berdoa, saya punya iman kalau saya nanti dipanggil Tuhan, anak istri saya kalau masih hidup semuanya bisa berkumpul, kita lagi praise and worship, saya jaga Tuhan. Tidak perlu sakit kan? Oh, saya mau pilih apa ya? Sakit kanker, sakit perut, gastrik, atau apa waktu saya mati? Jangan pilih sakit apa yang enak. Semua sakit tidak ada yang enak. Pilihlah kita dalam suasana yang enak waktu dipanggil Tuhan. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Jadi ada roh Elia itu, ada. Sebenarnya bukan roh Elianya, roh kudus yang ada pada Elia. Orang yang punya rohnya Elia akan memuridkan orang lain. Jadi prinsipnya sama, ada pemuridan. Ya, Tuhan ingin supaya roh Elia itu ada pada orang-orang yang lain. Kemungkinan kita harus hati-hati, kemungkinan akan ada nabi-nabi palsu, ya, pada akhir zaman. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mesias-mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kita harus hati-hati, ada nabi palsu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menjala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nabi palsu atau hamba Tuhan yang palsu dapat melakukan mujizat. Bagaimana supaya kita jangan menjadi nabi palsu atau disesatkan oleh nabi palsu yang dapat mengadakan mujizat? Jalan yang paling aman adalah menuruti firman Tuhan dengan saksama. Kalau kita punya patokan yang benar, kita tahu yang asli, kita memeriksa yang asli, satu waktu kita akan tahu mana yang palsu.
Kalau kita tahu satu bunga mawar misalnya, rose, bunga mawar, kita tahu harumnya, kita tahu durinya, ya, tulang duri-durinya yang tajam, kita tahu persis. Sewaktu kita bawa ke rumah, kita taruh di gelas, taruh air, kita yakin dia akan mekar di rumah, dan mungkin 2-3 hari, 4 hari dia akan layu. Kita pelajari bunga yang asli. Tapi kalau kita bawa bunga plastik, terbuat dari plastik, itu bunga palsu kan? Walaupun kelihatan sama, ya pasti ada bedanya. Tidak harum kalau dicium, terus tidak sehalus bunga asli. Terus kalau kita taruh di air 1 bulan, 1 tahun, tetap terus ada yang tidak layu-layu. Ya, itu bunga palsu. Kita tahu yang palsu karena kita belajar yang asli. Kalau kita tahu bagaimana firman Tuhan yang berbicara tentang kesembuhan, mujizat, kita akan tahu ada orang-orang yang melayani kesembuhan yang tidak sesuai, dan kita tidak tersesat. 1 Timotius 4:16 dikatakan, awasilah dirimu dan sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sebagai hamba Tuhan, kita juga harus tahu apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari itu benar. Kita harus perhatikan hidup pribadi kita, pengajaran kita. Jadi sebaiknya kita pelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana pelayanan Yesus. Selama Yesus Kristus hidup, dia melayani banyak orang, dan dia membuktikan bahwa ia adalah anak Allah dengan menjalankan mujizat. Bagaimana orang bisa yakin kalau dia anak Allah kalau dia tidak melakukan mujizat? Karena dia, apa yang dia lakukan hanya Tuhan yang mampu melakukan. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Kalau dia bisa melakukan, berarti dia adalah Tuhan. Bagaimana mungkin seorang nabi yang mengatakan dia adalah utusan yang paling benar kalau dia tidak ada mujizat? Yohanes 20:30. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Kita harus mengerti bahwa semua pengajaran, semua apakah sekarang merasakan sakit pada bagian itu? Memang merasakan sakit. Oke, sakit sekarang ya. Jadi Bapak sakit di tangan. Coba pegang pada bagian. Bapak sakit, kakinya lagi sakit. Bapak? Oke. Ibu juga ya sakit. Oke, Pak. Oke. Nah, saya akan perintahkan tanpa penumpangan tangan ya, dari jarak jauh. Ya, ini perintah, otoritas. Ingat, kita sudah punya otoritas. Terus mungkin bertanya, kita tidak memberitakan Injil. Kita dalam proses melatih orang memberitakan Injil. Jadi pasti Tuhan restui kita ini. Ya, saya akan perintahkan. Nah, perintah bukan doa. Ingat, saya tidak berdoa. Semua boleh buka mata, ya, buka mata. Dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit yang menyerang pada bagian badan, pada anggota tubuh Bapak Ibu di tempat ini. Semua sakit penyakit yang ada pada bagian badan hilang, kembali normal. Semua tubuh kembali normal. Lutut, kaki, semua jadi normal. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuhkan saat ini juga. Nah, sudah Bapak coba. Apakah ada perubahan? Sekarang Bapak coba, apakah ada perubahan? Kalau sudah ada, kasih tahu, angkat tangan. Siapa yang tiba-tiba mengalami perubahan? Coba. Jadi kita harus berani mencoba sebelum. Oke, coba. Kalau belum, ya belum. Tidak apa-apa. Lebih baik jujur. Belum? Satu belum ada? Belum? Masih seperti itu? Oke. Pertanyaan saya, apakah kita berhenti kalau semuanya belum? Ya, kita jangan berhenti. Ya, karena kadang-kadang terjadi seperti ini. Mereka bandel keluar, ya, masih ada di situ. Kalau anjing datang dia mau usir lagi gitu. Jadi kita usir lagi yang kedua kali.
lebih marah lagi. Bukan lebih takut, lebih marah lagi. Oke. Jadi coba pegang lagi. Ya, dalam nama Yesus, penyakit-penyakit yang menyerang pada bagian badan, pada kaki, tangan, pundak, semuanya hilang dalam nama Yesus. Hilang, sembuh total dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan saat ini juga dalam nama Yesus. Sembuh. Ya. Coba sekarang. Bapak tetap beriman ya, jangan pasif, beriman. Oke, coba. Gimana? Belum juga? Gimana? Kalau ada rasa ya berapa ratus persen ya, berapa persen ya? Ada baik, kasih tahu ya, sedikit lebih baik. Coba. Ya? Gimana Pak? Masih? Ada sedikit baik? Sedikit baik? Gimana Ibu? Ya, pertanyaannya, apakah kita berhenti kalau sedikit-sedikit udah baik ya? Kita akan lanjutkan lagi ya. Oke? Tidak usah bantu-bantu pijit, Bu. Jadi biarin saja, pegang saja, oke? Pegang saja, oke? Pegang saja. Memang otoritas dari jarak jauh memang butuh lebih memerintahkan. Nanti kalau saya pegang itu akan lebih cepat sebenarnya. Tapi saya mau coba kita lakukan dari jarak jauh. Sebenarnya pengajaran nanti pada bagian akhir. Tapi kalau belum saya akan tumpangkan tangan. Tapi coba sekarang dulu. Dalam nama Yesus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Semua sakit kaki, sakit badan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit disembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, coba Bapak, coba lagi. Ya, siapa yang udah ada kurang? Ya, coba Bapak kasih maju ke depan. Bagaimana rasa perbedaannya? Kurang sedikit. Tadinya gila-gila, sekarang sudah enak ya. Nah, ini satu saja kita coba ya, kita pegang ya. Jadi pegang pada bagian yang sakit persis seperti sini. Jadi kita katakan dalam nama Yesus, katakan sembuh total, semua sakit penyakit pada bagian pundak ini hilang. Tuhan Yesus sembuhkan. Sekarang juga kembali normal 100%. Tuhan Yesus sembuhkan. Coba Bapak, coba. Ya, sudah oke. Sudah baik ya. Sudah baik ya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan ya. Amin. Nah, ini satu hal yang menarik. Bapak Ibu harus tahu, kalau satu orang sudah mulai sembuh, ini akan mulai menyembuhkan semuanya. Tuhan akan bekerja, oke? Siapa lagi yang sudah agak baikan? Bapak tadi sudah baikan sedikit. Coba maju ke depan. Coba. Sudah sembuh atau masih ada lagi? Sedikit lagi ya. Yang mana Pak? Kiri, sini. Oke ya. Dalam nama Yesus semua sakit kaki kembali normal, tidak ada sakit lagi. Dalam nama Yesus sembuh. Coba Bapak, coba. Gimana Pak? Bagus sudah. Sudah bagus ya. Coba lagi begini-begini ya. Siapa nih? Bapak yang sebut dua tadi. Bapak ya. Bapak coba pegang. Bapak yang sembuh, pegang dia. Oke. Bapak yang sembuh, pegang Bapak yang sebelahnya. Oke. Bapak sama kita apa? Punggung. Oke, pegang punggungnya. Oke. Coba ya. Sekarang saya lihat mereka ya. Coba ikut kata-kata saya. Ini bukan rumus, bukan hafalan, bukan formula, tapi perintah saja, oke? Saya perintahkan sakit kaki ini, sakit punggung hilang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Saat ini juga sembuh. Oke, coba Bapak. Gimana? Sembuh ya. Tuhan Yesus. Bapak gimana? Masih
Masih ada sedikit ya. Coba pegang lagi Pak. Jadi kita tidak berhenti pada yang 90, kita berhenti pada 100. Oke. Pegang lagi Pak. Dalam nama Yesus, penyakit punggung sembuh. Saat ini juga. Saat ini juga. Sembuh total. Tuhan Yesus sembuhkan. Bapak sudah berapa lama sakit ini? Sudah lama berapa lama? 2-3 tahun. 2-3 tahun. Coba 2-3 tahun. Coba Bapak coba. Nah. Gimana? Putar. Gimana rasanya? Enak? Sedikit lagi masih ada. Oke? Tidak apa-apa, enggak apa-apa ya, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya gimana? Susah. Sudah pungus. Susah begitu. Sekarang sudah bisa. Nah, luar biasa kan, Tuhan Yesus sembuhkan. Coba sini. Oke. Dalam nama Yesus tidak ada sisa lagi, sempurna. Tuhan Yesus sembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Coba Bapak, coba lagi. Tahan lama. Gimana? Udah bagus. Gimana? Biasanya tidak dapat begini. Sudah boleh ya? Luar biasa. Oke? Ya, ini yang kita belajar. Oke, siapa lagi yang belum ya? Ada dari Bapak gimana? Gimana Pak? Sakitnya apa? Pergi bawah. Tidak ada rasa. 10 tahun sudah. Oke. Bawa maju ke depan, maju ke depan. Nah ini kadang-kala membuat kita iman ya. Waktu kita dengar 10 tahun penyakit berat, kita takut. Ingat Daud apa? Daud tidak takut, tidak lari. Saya mau cari yang lebih mudah lah. Tidak, kita hadapi. Nah, kita hadapi, kita siap menghancurkan. Otoritas setan di bawah, otoritas penyakit di bawah kita. Oke. Dalam nama Yesus, perintahkan semua penyakit pada bagian tubuh Bapak ini sembuh total. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir dan menyembuhkan. Sembuh sekarang dalam nama Yesus. Roh-roh penyakit kalau ada aku usir keluar dalam nama Yesus. Coba Bapak, coba lagi. Ada banyak? Tidak. Masih juga. Oke. Masih juga. Kita coba lagi. Oke ya. Kedua kali. Dalam nama Yesus kuperintahkan penyakit yang menahun, yang mencoba terus menerus menyakiti, hilang, lenyap dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan sekarang juga dalam nama Yesus. Coba Bapak coba lagi. Berani Bapak, tidak takut, tidak usah takut. Dia yang biasa Bapak sukar itu dilakukan, coba. Gimana? Apa? Ada sikit-sikit bagus. Nah, saya suka kata-kata itu, sikit-sikit bagus. Ya. Artinya Tuhan sedang bekerja gitu. Ya. Loh, kalau dia sudah sikit-sikit lama-lama jadi bukit ya. Dalam nama Yesus sembuh sempurna. Sembuh lebih banyak lagi, sembuh total dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Oke, coba Bapak coba. Gimana Pak? Boleh, ada kurang sedikit. Kurang lagi ya. Gimana Pak? Ini ada kurang sedikit. Ini yang betul punya lah katanya Bapak bilang ya. Kita coba lagi satu kali ya. Oke. Dalam nama Yesus sempurna, tidak ada lagi sisa. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus sembuhkan. Sempurna, total. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Ya, coba Bapak coba. Jadi otoritas seperti kita dorong pelan-pelan lemari. Gimana Pak? Ada kurang sedikit. Ya kurang. Oke. Kita masih ada hari besok, tapi pastikan besok Bapak sempurna ya. Oke ya. Istirahat dulu. Karena kita harus melayani dulu beberapa orang yang lain. Oke. Kalau ada waktu kita bisa teruskan.
Oke, saya minta bantuan beberapa orang ya. Kemana istri saya? Oke, ini ada beberapa orang yang sakit gistrik ya. Bapak ibu silakan pegang pada bagian gistrik ibu ya. Bapak, oke, sembuh ya. Ya, sudah sembuh. Waduh, ini belum dinilai sudah sembuh. Sudah tidak sakit lagi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Ini Bapak. Gimana Bapak cerita sedikit? Tadi memang sakit macam di sini macam penuh kan. Jadi sekarang macam rasa kosong sudah. Ya. Ya, luar biasa. Ini Bapak juga punya iman ya. Terima kasih. Nah, ini sakit masih sekarang. Sudah tidak lagi. Haleluya. Ini ibu sudah takut, udah pernah lari sebelum diusir. Mereka udah belum diusir dah. Puji Tuhan ya. Ibu bagaimana masih? Oke, masih sakit ya. Oh, Bapak, ibu sakit jantung. Oke, yang gistrik dulu baru kita ke ibu ya. Coba pegang pada. Oke, dalam nama Yesus, kuperintahkan penyakit gistrik hilang. Saat ini juga ambil otoritas penuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Coba rasain kalau dia ada kurang ya. Sudah bagus? Kurang sedikit ya, kurang sedikit. Sudah bekerja satu kali lagi ya Bu, ya satu kali lagi. Oke, pegang lagi, pegang. Ibu ini perutnya tiba-tiba bagus. Tiba-tiba bagus. Waduh, luar biasa. Tinggal jantung. Oke, perutnya udah bagus ya. Karena kita perintahkan gistrik, semua yang gistrik lari-lari semua ya. Dalam nama Yesus sembuh total, sebuah penyakit gistrik hilang, lenyap dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Oke, coba bisa lagi. Sembuh ya? Sembuh, hilang. Puji Tuhan, hilang ya. Sudah berat. Satu kali lagi masih ada? Tidak ada lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Haleluya ya. Luar biasa. Ibu sakitnya apa ya? Badan ya sakit ya. Wah, sakit ya. Oke. Tidak apa-apa, semua bapak-bapak boleh bantu ya. Bapak-bapak yang tadi semua tolong maju ke depan. Bapak yang sakit-sakit tadi yang sudah sembuh, tolong bantu ibu-ibu ini ya. Kita tidak harus melakukan perempuan terus. Pegang semua pada bagian kaki, terus usir penyakitnya. Saya mengambil otoritas. Coba ini ibu ini ya. Sakit jantung hilang dalam nama Yesus. Penyakit jantung hilang, sembuh total. Tuhan Yesus sembuhkan. Jantung jadi normal dalam nama Yesus. Nah, coba ibu jalan agak cepat ya. Sakit jantung biasanya bermasalah kalau jalan cepat ya. Oke, balik lagi, lebih cepat lagi. Gimana rasanya? Enak? Enak ya. Jadi sudah sembuh, jantung sembuh ya. Puji Tuhan ya. Amin. Bapak ya, yang sakit tadi sudah sembuh. Pegang bagian kaki ibu-ibu ini ya, pegang. Coba tolong pegang semua. Oke. Tidak apa-apa, agak jongkok sedikit. Ibu tidak usah pegang, ibu biar berdiri saja. Ibu berdiri saja. Oke. Biar mereka begini saja, begini saya gini ya gitu. Tidak apa-apa, oke? Nah, boleh dua tangan, oke? Sudah ya, perintahkan. Percaya kalau Bapak punya otoritas. Ini kita baru satu hari belajar ya, jadi belum sempurna tapi udah luar biasa. Dalam nama Yesus katakan sembuh total. Tuhan Yesus sembuhkan semua sakit pada bagian badan, sakit kaki hilang jadi normal dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Sudah Bapak dan Ibu coba jalan, coba kakinya, coba sampai sudah baik. Sudah kurang? Sudah bagus ya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus bagus ya. Ada kurang ya? Udah, satu kali lagi sampai ya. Belum. Cukup ya, sembuh ya. Nah, satu kali
sakit pada bagian badan, kukatakan sembuh total. Tuhan Yesus sembuhkan. Sekarang juga roh sakit penyakit hilang dalam nama Yesus. Nah, sudah. Ibu coba. Gimana? Ibu sakit punggung. Dalam nama Yesus sakit punggung hilang kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Roh-roh penyakit hilang dalam nama Yesus. Coba. Ibu coba kakinya. Buka kaki. Oke, ibu sudah baik. Ada sedikit ya. Coba ibu jalan saja sambil percaya. Kalau jalan sambil percaya baik ya. Ibu benar masih ada sedikit lagi. Coba Bapak usir ya penyakit. Bilang sendiri saja. Coba ini oke. Coba bilang perintah sendiri saja. Kembali sempurna, kembali normal di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kembali normal di dalam Ibu sakit apa? di dalam nama Yesus katakan Sakit kaki. Dalam nama Yesus penyakit punggung hilang. Dalam nama Yesus penyakit kaki hilang. Jadi normal dalam nama Yesus. sempurna di Coba dalam ibu coba nama jalan. Yesus. Syarat-syarat yang ada katakan hidup kembali di dalam nama Yesus. Gimana? Udah baik? Ada baik ya? Udah baik? Udah baik. Puji Tuhan ya. Amin. Oke. Belum? Ada penyakit apa? Kaku tidak bisa gerak. Ya. Ada perubahan dalam nama Yesus sempurna. Dalam nama Yesus aku katakan sempurna kembali normal di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh sempurna. Dalam nama Yesus bekerja dengan normal. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus kembali normal. Nah, oke, coba. Syarat-syarat kembali normal di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke. Nah, ada dua orang di bawah sini ya. Ini sakit apa ya? Stroke. Oke. Patah tulang ya. Oke. Kita coba layani mereka ya. Tidak ada yang bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Banyak. Yang sekarang saya dia bisa jalan. Mau bergerak. Nah, kadang-kala sebenarnya ini baru pertama kali saya bagaimana kalau menghadapnya ke sebelah sana, menghadap ke sana ya, tolong bantu menghadapnya ke sana. Kali terakhir malam hari ini kita akan coba melayani mereka ya. Memang penyakit yang lebih berat butuh otoritas yang lebih besar lagi ya, karena takaran otoritas berbeda. Nah, saya bilang tadi baru pertama kali saya di dalam satu kelas
di mana banyak sekali orang yang sakit gitu. Biasanya 1-2 orang, baru kita KKR-nya, baru kita undang orang-orang yang sakit ya. Ini tapi ini sudah banyak sekali yang sakit, jadi tapi tidak apa, Tuhan melayani dengan luar biasa. Jadi besok saya tidak tahu masih apa, ada masih yang sakit atau tidak. Jadi besok tetap kita belajar ya, bukan berarti kalau sudah sembuh besok sudah tidak mau belajar lagi gitu. Jadi tetap datang besok karena kita akan dipakai Tuhan untuk kita yang